Shalom, selamat sore pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng, Manokwari. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya mengajak kita bermazmur sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sore ini kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 113 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 113 ayat 2 dan 3. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur pasal 113 ayat 2 dan 3. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasal 9 ayat 10 sampai dengan 12. Kitab Hosea pasal 9 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan, sama seperti apa yang mereka lakukan. Mereka cintai itu. Kemudian Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Hosea pasal 9, ayat 10 sampai dengan 12. Siapa yang kita puja akan mempengaruhi keadaan kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pengaruh tersebut dapat dilihat dalam diri orang yang sangat mengidolakan tokoh tertentu. Gaya bicara, berpakaian, maupun perilakunya akan menjadi seperti pribadi yang ia idolakan tersebut. Bahkan pola pikir dari tokoh yang ia idolakan itu akan membentuk pola pikirnya juga. Pada gilirannya, tentu saja pola pikir ini akan menentukan keadaan hidup dari yang bersangkutan, baik di masa kini maupun di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, siapa yang diidolakan seseorang akan sangat mempengaruhi kehidupan yang bersangkutan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, besarnya pengaruh dari pribadi yang kita puja terhadap diri kita tersebut diutarakan di dalam Hosea pasal 9. Di situ Allah berkata tentang bangsa Israel yang telah mengkhianati dirinya dengan membaktikan diri atau menyembah Baal Peor. Sebagai akibat, mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Bukan itu saja, lebih jauh kemuliaan Israel yang disebut sebagai Efraim
juga akan terbang seperti burung. Dengan kata lain, tindakan mereka yaitu memuja berhala telah menentukan keadaan hidup mereka di masa itu dan masa yang akan datang. Di saat itu, mereka menjadi kejijikan di mata Tuhan, dan di masa yang akan datang, mereka akan mengalami kehinaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biar sore hari ini kita belajar melihat siapa yang menjadi idola kita hari-hari ini. Sebab apa yang kita idolakan itu akan mempengaruhi pola pikir kita hari ini dan hari yang akan datang. Kalau saudara mengidolakan Yesus Kristus dalam kehidupanmu, maka saudara akan melihat cara berpikirmu, cara pandangmu akan seperti pikiran Kristus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus mengoreksi diri kita hari ini. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Dan saudara harus juga memperhatikan anak-anak kita. Karena hari ini dunia medsos begitu mempengaruhi pola pikir orang-orang saat ini. Seringkali kita merasa kalau kita bisa membeli sebuah handphone dan memberikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa berdiam diri di rumah. Tapi saya mau katakan, Anda harus bisa melihat apa yang mereka sedang lakukan. Sebab hari ini, gara-gara handphone, pola pikir orang banyak berubah. Bahkan mungkin kita juga, saudaraku, kita lebih condong melihat kepada handphone ketimbang kita mau membaca Alkitab. Oleh sebab itu betapa pentingnya, saudara, apa yang kita idolakan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus terus membangun hubungan kita yang rutin, yang tetap stabil bersama dengan pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi kehinaan. Jangan sampai Tuhan jauh dari diri kita. Kalau kita katakan Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi sesungguhnya kita yang tidak benar. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Mari kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Jadikan Yesus Kristus sebagai idola kita bersama. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena Engkaulah Allah yang benar dan satu-satunya yang patut untuk diagungkan. Kami bersyukur kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu dan dapat menyembah kepadamu. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah membuka pintu anugerah bagi diri kami. Dari hidup berjalan di dalam kegelapan, Engkau telah membawa diri kami untuk berjalan di dalam terang-Mu. Kasih-Mu memungkinkan diri kami untuk menjadi umat yang hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu itu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk pertolongan dan perlindungan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Engkau telah menuntun diri kami di jalan-Mu yang benar. Engkau telah menghindarkan diri kami dari membuat keputusan-keputusan yang salah. Engkau menolong diri kami dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kepadamu kami mempercayakan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba terus berdoa, memberkati seluruh umat Tuhan, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir bersama dengan hamba pada saat ini. Hamba mau berdoa memberkati Bapak Yos Akihari, Bapak Yos Manufando, Ibu Ruslina Warfando, memberkati Ibu Yosi, memberkati Ibu Yulianatan, memberkati Ibu Ros Tuarisa Wairata. Tuhan, dan semua yang mengangkat jempol, bahkan juga nanti yang menonton kembali, hamba mohon kasih Tuhan turun atas mereka. Biarlah firman-Mu mengajarkan kepada kami, supaya kami bisa menjadikan Engkau sebagai idola hidup kami, sehingga kami boleh memiliki pikiran-Mu dalam pikiran kami dari waktu ke waktu. Bapa, hamba mohon kasih-Mu melimpah atas mereka.
Biarlah perlindungan-Mu turun atas mereka nyata, ya Allah. Lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka Tuhan dari intimidasi. Dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan. Berkat Tuhan turun melimpah atas seluruh hamba-hamba-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan. Keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon Bapa, jamah mereka. Berkati mereka. Tuntun mereka. Bawa mereka di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allahku, ya Rajaku. Terpuji-pujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Hamba mohon kasih-Mu menuntun kami, membawa kami dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang memimpin ibadah raya. Baik yang online maupun onsite. Hari ini, saat ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuntun mereka kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kemenangan kepada semua kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur buat waktu sore hari ini. Berdoa spesial bagi Ibu Sari, istri daripada Pak Renol Pardede. Tuhan jamah dia, seluruh pribadinya, tubuhnya, secara jasmani. Tuhan memberikan kesembuhan kepada Ibu Sari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa terus juga untuk Bapak Bram Tanamal di Jakarta. Tuhan memberikan kesembuhan total kepadanya. Bapak Rudi Winaldi, Tuhan juga jamah dan kesembuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menjamah dan kesembuhan terjadi bagi mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur ya Allah. Buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, jadikan Kristus sebagai idola kita. Utamakan Dia. Biarlah gaya hidup kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.